warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fariza Yunita dari KPI 5A. Saudara, minat masyarakat terhadap UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu atau UIN FAS sudah meningkat. Hal ini tercermin dalam banyaknya jumlah mahasiswa yang sudah mendaftar lebih dari 10.098 orang. Mereka tersebar dalam 32 program studi, yaitu ada program sarjana, program Manchester, dan program doktor. Nah, salah satu program studi yang diminati oleh mahasiswa yaitu program studi PGMI. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Kaprodi dari PGMI. Ke video berikutnya, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe video ini. Dadah! Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan Kaprodi dari PGMI. Sebelumnya Pak, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fariza ya atas mewawancarai saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz bin Muslimin. Sekarang menjabat sebagai koordinator prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang biasa disingkat dengan PGMI. Dan sudah hampir 1 tahun berada pada posisi ini dalam amanah yang telah diamanahkan oleh Bapak Rektor UIN Fatmawati Soekarno. Sebelumnya Pak, Fariza mau nanya, apa sih Pak visi dari program studi PGMI ini Pak? Kita di PGMI dengan visi menjadi pusat pengembangan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang unggul, profesional, berwawasan keislaman, kemudian dan kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2037. Itu terkait dengan visi. Kalau dengan misinya itu yang tertulis dalam dokumen kita itu ada 4, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat anak usia madrasah ibtidaiyah atau MI atau sekolah dasar atau biasa disingkat dengan SD yang berorientasi pada kemandirian yang bernuansa Islami dalam mengembangkan potensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan mengembangkan ilmu bidang pendidikan anak usia MI atau SD. Kemudian yang ketiga, melakukan pengabdian masyarakat melalui kajian, penyuluhan, penataran dan sejenisnya yang berkaitan dengan pendidikan anak usia madrasah ibtidaiyah yang berperspektif Islam agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai calon guru MI atau SD, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur. Dan yang terakhir, yang keempat, misi kita adalah untuk membangun jaringan kerjasama kemitraan dengan lembaga dalam waktu hidup. Oke, selanjutnya Pak, kompetensi dan keahlian apa sih Pak yang diajarkan kepada mahasiswa dalam bidang program studi ini Pak? Kompetensinya kan terkait dengan capaian lulusan prodi atau biasa kita singkat dengan CPL. Yang kita targetkan adalah yang pertama menjadi pendidik di SD, dalam artian menjadi pendidik atau tutor atau instruktur pada lembaga pendidikan dasar Islam dan umum yang mampu menguasai IT, memahami psikologi dan perkembangan peserta didik dan materi, strategi pembelajaran, kemudian manajemen madrasah atau sekolah, kemudian menjadi pendidik di bidang instruktur seni, budaya dan olahraga, pembina pramuka bisa juga, kemudian pembina tahfiz atau tahsin, kemudian pendidik di bidang kebijakan pendidikan
dan mampu membangun komunikasi dan networking lokal maupun global sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Itu yang pertama, profil yang pertama. Yang kedua, lulusan dari PGMI ini nanti diharapkan juga bisa menjadi peneliti di bidang pendidikan MI atau SD. Dalam artian menjadi peneliti dalam bidang pendidikan dan keguruan untuk tingkat SD atau MI yang berbasis IT, kemudian inisiator pengembangan bahan ajar dengan menggunakan metode ilmiah yang aktual sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang ketiga, profil lulusan kita diharapkan menjadi bisa menjadi konselor anak usia MI. Dalam artian sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI, mereka memiliki kemampuan kerja, wawasan keilmuan, serta skill dalam bidang konsultan bagi anak usia MI atau SD. Dan yang keempat, untuk profil lulusan kita harapkan mereka menjadi sebagai pembina religi Islam. Dalam artian mereka memiliki kemampuan dalam bidang religius, penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajerial sebagai pengelola pendidikan di lingkungan madrasah atau pendidikan dasar. Kemudian terakhir diharapkan sesuai dengan visi kita yang ada di kampus kita, diharapkan mereka menjadi nanti bisa juga selain menjadi pendidik bisa menjadi seorang wirausaha di bidang pendidikan, karena perkembangan sekarang menuntut mereka lebih berkreasi atau lebih kreatif dalam dari sisi ekonomi. Mereka bisa menghasilkan sesuatu tidak hanya dari bersandarkan semata-mata dari nanti gaji mereka sebagai seorang guru, tetapi ada nilai-nilai yang mereka hasilkan seperti mereka menjadi konten kreator YouTube dengan konten-konten mereka tentang materi-materi pembelajaran yang mereka ajarkan sesuai dengan kompetensi mereka sebagai seorang guru di MI atau guru kelas nanti. Selanjutnya Pak, ini apakah ada kerjasama kemitraan untuk mendukung tercapainya bagi keahlian program studi ini? Ada, kita itu sudah menjadi suatu kemestian bagi suatu lembaga khususnya program studi tanpa melibatkan kemitraan ataupun kerjasama maupun jaringan itu bisa dipastikan prodi itu tidak akan berkembang. Kalau kita di PGMI, yang pertama sudah menjadi kewajiban kita sudah bergabung di asosiasi. Di asosiasi ini bernama PGMI, kumpulan dosen PGMI. Kita sudah, saya tinggal melanjutkan periode sebelumnya dengan kaprodi, melanjutkan kerjasama atau kemitraan dengan mereka, apakah di bidang pendidikan, bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kalau dalam artian misalnya saya ambil contoh bidang penelitian, kita bekerja sama di bidang bagaimana mengembangkan jurnal yang kita ada sekarang dengan meminta masukan-masukan dari para pakar yang ada di asosiasi untuk kedepannya, karena khusus di PGMI kita akan sudah saatnya kita untuk mengakreditasikan jurnal yang ada di PGMI, karena beberapa tahun ini belum terakreditasi, tapi alhamdulillah sudah mencapai satu syarat yang menjadikan jurnal yang ada di PGMI itu layak untuk diakreditasi. Kemudian di bidang pengabdian masyarakat kita saling berbagi informasi terkait dengan apa saja yang mereka lakukan, misalnya prodi-prodi yang unggul, kenapa mereka dengan predikat unggul itu bisa mencapai seperti itu, apa yang menjadi poin tertentu semua di bidang pengabdian masyarakat mereka menjadi misalnya dosen itu tidak hanya ngajar di kampus, tetapi mereka itu tadi ada yang menjadi konsultan, ada yang menjadi pengawas, ada yang
menjadi peneliti di bidang madrasah, sehingga pengalaman-pengalaman seperti itulah yang kita butuhkan untuk kita di prodi PGMI Unpad Maju sekarang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih Pak motivasi Bapak terhadap masyarakat yang akan menguliahkan anaknya di program studi ini? PGMI ini unik ya, dia berbeda dengan prodi-prodi yang lain, khususnya di bidang kependidikan. Kalau prodi tertentu dia akan, misalnya prodi bahasa Arab, dia akan menjadi lulusannya akan menjadi guru bahasa Arab, terus begitu juga dengan prodi bahasa Indonesia atau bahasa apapun, kemudian dengan guru-guru yang lain. Tapi kalau kita di PGMI ini dengan marketnya sebagai guru kelas, dia bisa menjadi apa saja. Kita di dalam kurikulum kita PGMI itu mengajarkan IPA, mata pelajaran IPA, IPS, PPKN, kemudian mengajar seni budaya, mengajar semuanya. Jadi artinya mereka nanti bisa menjadi apa saja dari guru kelas. Seperti mana kita tahu kalau guru kelas itu kan dia fleksibel, nanti bisa mengajarkan IPA tapi sesuai dengan levelnya di level madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar. Dalam artian tidak melihat alumni kita ini semata-mata di MP. Ya, itu yang harus digarisbawahi, karena selama ini pandangan masyarakat melihat ataupun stakeholders melihat PGMI itu cocoknya cuma di PGMI di madrasah ya. Jadi padahal sebenarnya dalam tujuan kita mereka jadi guru kelas di mana saja, karena apa yang diajarkan di perguruan tinggi umum, misalnya di Universitas Bengkulu atau UNIP, itu sama saja, cuma kita punya kelebihan tersendiri, yaitu apa? Kita punya materi keagamaan. Apa yang belajar misalnya di UNIP itu kita belajar juga di sini. Tapi plus keagamaan, bisa ngaji, bisa ceramah, bisa berdakwah, bisa menjadi ustaz, ustazah, bisa menjadi dai. Jadi nilai plusnya di situ. Jadi harapan kita kepada warga, khususnya kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, ayo masuk anak-anaknya yang selesai dari SMA, nanti kuliahkan anaknya di prodi PGMI. Dengan fleksibelnya tadi mereka akan menjadi guru, tapi dengan cita-cita menjadi pendidik ya. Kemudian mereka akan dikembangkan kemampuannya atau skillnya nanti di kampus ini, dan akan diarahkan akan menjadi apa mereka. Karena kita sudah punya banyak alumni yang tersebar di Provinsi Bengkulu khususnya, kemudian di Sumatera Selatan, bagian Minang itu kita punya banyak alumni yang mereka menjadi apa yang saya sebut tadi. Mereka jadi guru IPA di level MI, guru IPS, PPKN, ataupun guru-guru lainnya yang orang menganggapnya itu ya terbatas pada konten-konten materi keagamaan, padahal kita bisa berkembang lebih banyak. Jadi tidak akan rugi, dan kita bisa lihat alumni kita di mana-mana bisa menjadi, sudah ada yang menjadi kepala madrasah walaupun sangat muda sekali, lebih muda dari saya. Mana itu belum lagi ditopang oleh perkembangan madrasah. Sekarang madrasah level ibtidaiyah itu kan banyak gitu. Ya, bisa dilihat itu, belum lagi yang sudah include ataupun masuk di pesantren itu kan sudah pasti. Jadi ini suatu target pasar yang kedepannya mereka itu akan ada kerjanya ya. Mereka tidak akan menganggur kecuali mereka malas ya. Kalau tidak bergerak ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya itu saja. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Iya, terima kasih juga. Nah,
teman-teman, itulah tadi wawancara saya bersama dengan Kaprodi dari PGMI. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan menjadi mahasiswa di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya Fariza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.